Selamat pagi anak-anak. Baik. Jadi di sini Pak akan memberikan materi. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Nah, saya mohon dari mahasiswa satu orang mahasiswa bisa pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan berdoa mulai. Ya Bapak, ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah kami dari rumah masing-masing hingga kita yang sama. Tuhan, sampai mau memasuki pelajaran pada ini, untuk kami sertai kami agar pelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini permohonan kami Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, terima kasih kepada saudara Ethan yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi di sini Pak juga mewakili dari kelompok 5 atas nama Felix Deogratias Prata TV NIM 48, yang kedua Ibrahim Ednan Momo NIM 62, yang ketiga adalah Herbivanius Sedun NIM 40. Jadi materi yang Pak bawakan adalah gaya penyertaan. Ketika mendengarkan gaya penyertaan, pasti teman-teman banyak yang belum memahami atau adik-adik mereka yang belum banyak memahami. Jadi Pak akan menjelaskan sedikit pengertiannya. Gaya penyertaan adalah cara individu terlibat dalam proses belajar interaksi dengan materi, guru, dan teman-teman sekelas. Gaya ini juga mencakup bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi, kegiatan kelompok, dan tugas-tugas, serta referensi mereka dalam berkolaborasi atau belajar secara mandiri. Berikut pembahasan. Kita masuk ke pembahasan tentang penyertaan. Yang pertama, tentu mari kita bahas gaya penyertaan dalam strategis pembelajaran Penjas. Yang kedua, gaya penyertaan dalam pembelajaran Penjas sangat penting untuk memastikan siswa aktif terlibat dan memahami materi ini, melibatkan cara guru melibatkan siswa dalam proses pembelajaran baik secara fisik, kognitif maupun emosional. Berikut beberapa gaya penyertaan yang harus digunakan dalam pembelajaran Penjas. Yang pertama, penyertaan fisik, melibatkan siswa dalam aktivitas fisik secara langsung seperti melakukan gerakan, permainan, atau olahraga. Berikut manfaat gaya penyertaan. Saya minta satu orang mahasiswa bisa membaca membantu Bapak sedikit. Silakan. Manfaat gaya penyertaan: meningkatkan motivasi belajar siswa, lebih termotivasi ketika merasa terlibat aktif dalam belajar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial bekerjasama dalam kelompok, membantu siswa membangkitkan keterampilan komunikasi dan dalam gaya penyertaan. Aktivitas: gunakan berbagai macam aktivitas untuk menjaga minat siswa, berikan feedback konstruktif, berikan momen balik spesifik dan jelas untuk membantu siswa memperbaiki diri. Yang berikut, buat suasana belajar yang menyenangkan, ciptakan suasana yang positif dan mendukung. Sebagai melibatkan siswa dalam perencanaan, mintalah masukan dari siswa tentang aktivitas yang ingin mereka lakukan. Ini tahun lanjut mengenai penyertaan tertentu atau strategi pembelajaran Penjas lainnya, seperti gaya penyertaan pembelajaran Penjas
kerja, aktivitas fisik, kognitif, emosional, pembelajaran manipulatif, diskusi, kelompok, dan demonstrasi informasi. Contohnya strategi pembelajaran untuk materi tertentu, misalnya keterampilan bola voli, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bebas, penilaian dalam pembelajaran bebas. Oke, jadi yang berikut adalah gaya penyertaan permainan sepak bola. Jadi gaya penyertaan menggunakan permainan, yaitu permainan sepak bola. Ya, coba saudara Ethan bisa membahas sedikit. Berikut adalah materi yang lebih mendalam mengenai gaya penyertaan dalam pembelajaran. Gaya penyertaan dalam pembelajaran. Gaya penyertaan merujuk pada cara individu terlibat dan berinteraksi dalam proses belajar. Memahami gaya penyertaan siswa penting untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Berikut adalah beberapa gaya penyertaan yang umum serta cara penerapannya. Yang pertama, metode demonstrasi. Mengajar menunjukkan teknik secara langsung untuk memberikan gambaran yang jelas kepada siswa. Contohnya, dalam pembelajaran sepak bola, guru harus menunjukkan teknik menang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan benar. Baik teman-teman, di sini ada gambar bagaimana seorang atlet atau seorang pemain dia memberikan salah satu gambar bagaimana gambar yang benar dalam menendang bola. Jadi dalam proses melakukan menendang bola dengan benar ada beberapa aturan dan tahap. Jadi yang pertama adalah untuk awal ambil posisi atau sikap tubuh berdiri dan arahkan tubuh pada arah bola. Yang kedua, kaki kiri kemudian dapat Anda posisikan agar dapat bertumpu di samping bola sambil agak menekuk lutut. Jadi di sini tidak ada bola, makanya Bapak memberikan penjelasan sedikit saja. Sore baru kita langsung praktek di lapangan. Jadi yang ketiga, jangan lupa untuk mencondongkan tubuh agak sedikit ke belakang. Yang berikut, supaya seimbang, kedua tangan perlu tekuk sedikit pada sisi tubuh. Yang berikut lagi, pandangan tetap fokus. Pandangan tetap fokus. Terus juga sasaran tembak yang telah direncanakan. Jadi sasaran yang kita gunakan adalah bola. Berikut, bola harus dibidik tepat pada bagian tengah dan menggunakan kaki sisi dalam. Yang kedua adalah metode praktik langsung. Yang pertama, siswa melakukan aktivitas fisik setelah mendapatkan penjelasan dari pengajar. Contoh, setelah menjelaskan cara menendang bola menggunakan punggung kaki, siswa langsung berlatih. Jadi di sini juga adalah salah satu gambar metode cara siswa menendang bola dengan punggung kaki dengan benar. Yang pertama, biasanya penggunaan punggung kaki dapat menendang digunakan ketika hendak menendang bola jarak tempuh jauh. Yang berikut, teknik ini sangat penting untuk dilatih supaya lebih tepat sasaran, terutama ketika menginginkan supaya bola didapatkan oleh teman setim. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah dia mengajak siswa berdiskusi mengenai topik tertentu. Contoh, mengarahkan diskusi kelompok tentang pentingnya nutrisi bagi atlet. Yang keempat, metode permainan. Metode permainan itu menggunakan permainan
dan konsep sambil menjaga suasana belajar. Yang kelima, metode proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek berkaitan dengan kesehatan atau kebugaran. Contohnya, ketika mahasiswa sudah belajar tentang sepak bola, sudah mempelajari mendalam, terus proyek yang harus dilakukan, siswa harus merancang atau membuat sebuah ajang turnamen sepak bola. Itulah yang disebut dengan metode proyek. Terakhir, yang berikut, kelebihan dan kekurangan gaya penyertaan. Kelebihan dari gaya penyertaan meningkatkan keterlibatan siswa. Yang berikut, melakukan pembelajaran praktis. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Yang keempat, umpan balik langsung. Yang kelima, variasi pembelajaran, membuat proses pembelajaran lebih dinamis. Kalau kekurangan yang didapatkan dari materi penyertaan itu, yang pertama, ketergantungan pada fasilitas. Contohnya beberapa metode memerlukan fasilitas atau alat yang mungkin tidak tersedia. Yang kedua, tingkat kesiapan siswa berbeda. Tidak semua siswa memiliki tingkat keterampilan fisik yang sama dan dapat menyebabkan ketidakpuasan. Jadi teman-teman, di dalam gaya penyertaan ini dari awal kita bahas tadi sampai terakhir, bahwa yang pas simpulkan adalah gaya penyertaan merupakan pendekatan yang melibatkan metode untuk meningkatkan partisipasi siswa dan pemahaman mereka terhadap kesehatan dan kebugaran. Kelebihan dari gaya ini meliputi peningkatan keterlibatan siswa, terus pembelajaran praktis dan pengembang sosial. Namun terdapat juga kekurangan seperti ketergantungan pada fasilitas yang kurang memadai, terus perbedaan tingkat kesiapan siswa, terus serta tantangan dalam pengelolaan kelas. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan tersebut, pendidik dapat merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terakhir, ini saja materi yang Bapak berikan kepada adik-adik atau mahasiswa yang Bapak sayang. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, Bapak minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Berikut, untuk mengakhiri pertemuan kita, Bapak minta satu orang mahasiswa pimpin kita dalam doa penutup agar kita pulang diberkati oleh Tuhan dengan baik. Silakan, Edric, pimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih atas berkat pertolonganmu, atas sekarang kami mau pulang, kami dalam perjalanan kalau tiba di rumah ini aku terus kami dengan selamat. Semuanya lebih kurangmu dan obat. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Jadi kami dari kelompok 5 telah memberikan materi, yaitu materi kami adalah gaya penyertaan, bagaimana cara seorang guru memberikan sebuah materi dengan menggunakan gaya penyertaan. Nama saya Felix Dio Gratias Pranata TV, nomor NIM saya 23011 548. Nama saya Edna Ibrahim Ngomo, biasa dipanggil Edna, NIM 230115062. Saya Rifki Fadil Sedur, biasa dipanggil Delvi. NIM 2301504. Salam olahraga Jaya Jaya.